para guru agama Hindu di seluruh Indonesia telah bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, dan bekerja dengan hati yang mulia. Kami yang tidak tahu kemampuan mereka selama ini, dengan mereka ikut lomba kita tahu bahwa mereka itu ternyata orang hebat-hebat yang belum sempat kita sentuh. Ternyata kita memiliki mutiara-mutiara yang luar biasa selama ini di seluruh Nusantara ini. Yang juara 1, 2, 3 maupun sampai harapan 3 ini, kedepannya guru-guru ini akan kita berdayakan. Rasa bangga dan bahagia berada di sini dapat menunjukkan inovasi-inovasi pembelajaran di setiap jenjangnya yang menunjukkan kualitas dari guru pendidikan agama Hindu. Om Swastiastu, para guru agama Hindu dimanapun berada. Saya atas nama Dirjen Bimas Hindu menyampaikan selamat karena pada hari ini dan besok adalah hari yang sangat berbahagia bagi guru-guru, sahabat-sahabat kita di daerah yang telah lolos untuk menerima anugerah guru berprestasi, guru agama Hindu berprestasi di tahun 2024. Kami atas nama Dirjen menyampaikan apresiasi karena para guru agama Hindu di seluruh Indonesia telah bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, dan bekerja dengan hati yang mulia, mendidik, membimbing anak-anak Hindu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, anugerah guru ini baru pertama kali kita laksanakan semata-mata untuk menghargai, mengapresiasi kerja keras sahabat-sahabat guru kita di seluruh Indonesia. Meskipun belum secara maksimal, tetapi paling tidak ruang itu sudah kami ciptakan. Semoga acara ini terus-menerus dapat menginspirasi para guru-guru kita untuk selalu bekerja dengan baik, bekerja keras, dan tentu berprestasi. Terima kasih, selamat untuk teman-teman yang telah terpilih dan diberikan anugerah guru 2024. Kegiatan ini adalah kegiatan pertama kali yang kita lakukan selama ada di Dirjen Bimas Hindu. Jadi anugerah guru berprestasi khususnya pendidikan agama Hindu, tentu ini memberikan apresiasi kepada guru kita di Indonesia yang telah mengabdi, mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak se-Indonesia dengan harapan teman-teman guru lebih meningkat kepercayaan dirinya, lebih merasa dihargai sebagai insan pendidik, dan tentu akan meningkatkan profesionalisme mereka dalam mengajar. Untuk semua guru yang beragama Hindu, baik yang mengajar di sekolah agama maupun di sekolah umum. Jadi misalnya di sekolah di Bali, misalnya sekolah negeri, SMA negeri yang mereka mengajar pendidikan agama Hindu. Tahun depan mungkin kita sudah memperkirakan akan kita perluas, tidak hanya guru berprestasi, tapi ada guru inspiratif, ada guru inovatif, ada guru berdedikasi. Karena tolak ukurnya beda. Teman-teman di luar Bali, kalau kita nilai dengan ukuran yang sama dengan teman-teman Bali, pasti tidak memungkinkan. Sampai kapanpun. Akhirnya tahun depan kita akan mencoba memetakan kategorinya ke banyak kategori agar teman-teman di daerah timur juga bisa kita sentuh. Pak, untuk kegiatan ini apakah akan juga dipindah-pindah daerah ketika melakukan penganugerahan atau tetap berada di Jakarta saja? Saya pengennya pindah-pindah, karena kita biar tahu suasana teman-teman. Kalau misalnya katakanlah saya sebut di Makassar misalnya,
biar teman-teman Bali merasakan, oh ternyata mengajar di daerah Makassar itu berbeda. Jadi ke depan akan kita gilir. Kalau rencana kami di Jogja tahun 2025, kita belum bisa yang jauh-jauh karena anggarannya tentu lebih berat. Kalau di Bali, seringkali kita di Bali lebih hemat sebenarnya, tetapi karena kegiatan kita sering di Bali, tahun depan kemungkinan besar kita akan di Jogja. Hasil survei teman-teman terhadap kelayakan anggaran dan letak geografis, tentunya di Jogja. Prinsip kami sejak awal, kami akan melayani mereka, karena mereka sudah jadi guru hebat dari masing-masing, dari 6 besar itu tentu akan kita fasilitasi semuanya. Termasuk besok kita akan ajak mereka panggil ke Gunung Salak, Tirta Yatra, sebagai bagian dari penghargaan kami kepada mereka, biar mengerti bahwa di Gunung Salak itu ada pura di sana. Iya, jadi rangkaiannya itu. Rangkaiannya begitu. Untuk dosen Pak, ada? Ya sebenarnya inginnya itu tidak hanya guru dulu ya, ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, pengennya itu ada dosen. Dosen sempat terpikir tapi belum sempat terlaksana karena memang anggaran kita terbatas. Jadi apresiasi kita untuk guru dan siswa itu memang belum. Ke depan kita ada yang siswa tahun 2025. Siswa besok ada kompetisi seni, sains, dan teknologi yang dulu Jambore di 2025. Kalau yang anugerah ini setiap tahun kita adakan. Kita akan tiru Kemdikbud. Kita ini nggak kaya tapi mau gaya. Itu pengennya itu anggarannya. Kita nggak punya anggaran, tapi kita pengen kita memberi penghargaan pada mereka. Kalau sebenarnya itu nggak layak sebenarnya, karena juara 1 itu 7 juta, juara 2 itu 6 juta, juara 3 5, harapan 1 4, harapan 2 3, harapan 1 2. Ya itu aja di total kali 4 kategori, sangat tidak masuk. Kalau di Kemdikbud juara 1 30 juta, juara 2 25, juara 3 20. Harapannya ke depan? Harapannya harus meningkat. Malu saya kalau hanya 7 juta. Tapi ini kita mampunya hanya itu. Pengennya ya minimal 25 juta lah. Atau ada tawaran beasiswa mungkin yang... Nah benar, terima kasih. Kemarin itu kita baru berpikir, Bimas itu baru memberikan beasiswa untuk dosen. Itu pun yang swasta. Yang negeri tidak bisa. Kalau negeri dari kampusnya masing-masing. Sehingga kita akan pikirkan itu. Ini butuh perjuangan. Karena hal yang baru, itu saran-saran masukan teman-teman saya, terima kasih. Tidak hanya beasiswa, nanti kesempatan yang jelas, yang sudah jelas kesempatan mereka untuk kita libatkan di kegiatan Bimas Hindu. Misalnya di tahun depan kita punya kompetisi seni, sains, teknologi, di antara mereka pasti kami jadikan juri. Karena luar biasa. Kami yang tidak tahu kemampuan mereka selama ini, dengan mereka ikut lomba kita tahu bahwa mereka itu ternyata orang hebat-hebat. Yang belum sempat kita sentuh. Kita tahunya itu orangnya itu saja. Tapi ternyata dengan lomba ini, oh ternyata dia punya kompetensi yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya. Itu. Jadi mutiara-mutiara terbenam di situ. Selama era Gusmen ini Pak, apa aja Pak yang dari Menak yang berarti bagi pendidikan? Betul. Kalau era Gusmen ini kan era yang luar biasa ya. Pendidikan khususnya Hindu, kita punya PMA baru nomor 2 tahun 2024 Widyalaya. Madrasahnya Hindu kita punya. Keren itu seumur-umur kita berjuang berdapat. Kita dinegerikannya Sekolah Tinggi Agama Hindu Jawa Dwipa. Sudah 12 tahun kita berjuang. Di era Gusmen clear. Terus kita punya yang ini Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan yang sebentar lagi akan menjadi institut. Perjuangan lagi untuk Tambang Penyang dan Gede Buja Mataram mau menjadi universitas. Jadi Gusmen memang sangat apresiasi kepada pendidikan tidak hanya Muslim, di luar Muslim, Hindu, Buddha, semuanya diapresiasi. Hanya kita tinggal ini, kalau istilahnya permainan sepak bola, semua sudah disiapkan, tinggal kita. Kita akan cari striker ini, karena kita belum punya striker yang bagus untuk Widyalaya misalnya. Kita belum punya striker. Kita banyak kerjasama melibatkan teman-teman semuanya. Dari teman-teman media itu lebih luar biasa karena sosialisasi seperti ini menjadi lebih penting. Pertama-tama ingin saya menyampaikan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat-sangat luar biasa positif bagi
membantu eksistensi para guru kita yang memiliki jasa yang luar biasa. Mereka mendidik para siswa-siswi kita yang tidak hanya mencerdaskan intelektualnya, tapi juga mencerdaskan emosional dan spiritualnya. Ini peran ganda para guru ini. Jadi kami perwakilan Dewan Juri mengapresiasi kegiatan ini luar biasa. Selamat kepada Direktorat Bimas Hindu yang melaksanakan kegiatan ini untuk yang pertama kalinya. Peserta seleksi itu banyak ya, banyak. Jadi tahap pertama kita menyeleksi dengan membaca portofolionya. Sehingga demikian dari sekian banyak setiap jenjang itu terpilihlah 6 besar seperti itu. Tingkat TK 6 besar, tingkat SD, SMP dan SMA 6 besar. Luar biasa. Dan dengan menjadi juri pada kegiatan ini, saya secara pribadi jadi tersadarkan bahwa ternyata kita memiliki mutiara-mutiara yang luar biasa selama ini di seluruh Nusantara ini terhadap para guru ini. Dan dengan dilaksanakan kegiatan ini kemudian baru mereka terlihat. Ada 9 kategori penilaian ya, dilihat pendidikannya, kemudian pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensinya itu apa saja yang diikuti, kemudian keaktifan para guru ini dalam pertemuan ilmiah, misalnya seperti workshop, seminar, itu ada nilainya semua. Kemudian masa kerja mereka juga mempengaruhi nilai. Ada yang 5 tahun masa kerja tentu lebih bagus nilainya daripada yang 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya itu. Kemudian keaktifan para guru ini dalam kegiatan lembaga keagamaan. Jadi mereka sebagai pengurus lembaga keagamaan itu juga kita nilai. Kemudian penghargaan yang mereka peroleh, misalnya penghargaan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya itu. Jadi ada 9 kategori yang kita kita jadikan barometer dalam penilaian para guru itu. Sekali lagi kami dari perwakilan Dewan Juri mengucapkan selamat kepada para pemenang 6 besar anugerah guru berprestasi tingkat nasional ini. Dan kemudian semoga kegiatan serupa dilaksanakan lagi pada tahun berikutnya karena ini sangat penting, sangat bagus sekali untuk memotivasi para pendidik kita. Sampaikan bahwa ajang ini, Anugerah Guru ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Dijen Bimas Hindu secara resmi ya, dalam artian penyelenggaraannya dilakukan secara berjenjang dan diseleksi secara ketat. Jadi prosesnya adalah kita menganut sistem hibrid ya. Yang pertama kita meminta kepada kanwil-kanwil provinsi di seluruh Indonesia, kanwil Kemenak provinsi seluruh Indonesia untuk mengirimkan dutanya kepada tim pusat, seleksi pusat. Nah, kemudian dari nama-nama yang dikirim itu, mereka mengupload portofolio ke link yang sudah kita sediakan. Sehingga proses selanjutnya adalah proses seleksi secara portofolio oleh Dewan Juri yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal. Dari seleksi portofolio itu akhirnya menghasilkan 6 guru, finalis guru berprestasi, per jenjang, yaitu mulai dari jenjang pratama, adi, madhyama, dan tingkat utama. Yang itu kita undang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi secara luring. Ada 3 tahapan, seleksi tertulis, tes tulis, kemudian tes wawancara, dan tes best practice. Nah, tentunya karena ini adalah ajang pertama, kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Namun demikian
kami berkomitmen, Ditjen Bimas Hindu berkomitmen akan melaksanakan agenda ini, akan tiap tahun akan kami laksanakan, tentu saja dengan penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan dari sisi pelaksanaannya. Jadi tentunya regulasi ataupun petunjuk teknis pelaksanaan dari Anugerah Guru tahun 2025 tentunya akan kita sempurnakan, yang itu pasti berbeda. Nah, yang juara tahun ini, juara 1 tentunya sudah tidak boleh mengikuti. Apakah nanti juara 1, 2, 3 saja, atau hanya juara 1 saja yang tidak boleh mengikuti lagi, sehingga dengan demikian kita akan memberi kesempatan yang lain untuk kawan-kawan guru yang lain untuk berkesempatan untuk menjadi juara 1, ya. Sehingga untuk juara 1 nanti ke depan akan kita tidak perbolehkan untuk ikut. Tapi untuk yang juara 1, 2, 3 maupun sampai harapan 3 ini, kedepannya guru-guru ini akan kita berdayakan. Artinya akan kita berdayakan, kita pergunakan tenaganya, kemudian dedikasinya untuk kepentingan-kepentingan dalam artian program yang mendukung program-program dari Ditjen Bimas Hindu. Ya, misalnya nanti ke depan kita ada lomba kompetisi sains, teknologi dan seni budaya antar Pasraman dan Widyalaya, akan kita libatkan sebagai juri, kemudian akan kita libatkan sebagai narasumber kegiatan best practice yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Hindu, sehingga wawasan ataupun kompetensi dia ini tetap bisa terbina keberlangsungannya, tetap bisa terpupuk keberlanjutannya. Jadi tidak hanya sampai di sini juara, kemudian pulang, selesai, tidak ada aktivitas lain lagi yang tentunya akan membunuh motivasi dia sendiri. Ya. Perkenalkan, saya Nimade Adnyani, juara 1 guru berprestasi Guru Pendidikan Agama Hindu berprestasi tahun 2024 dari jenjang utama Widyalaya atau SMA. Sementara di sebelah kanan saya ada Bli Made Urip Dharma Putra, juara 1 Guru Pendidikan Agama Hindu berprestasi jenjang Madhyama Widyalaya atau jenjang SMP. Dan di sebelah kiri saya Ibu Iin, juga juara 1 guru berprestasi, Guru Pendidikan Agama Hindu berprestasi tahun 2024 dari jenjang Pratama Widyalaya atau TK. Dan satu lagi dari sebelah kiri ada Bli Made Rajendra, itu guru juara 1 juga, Guru Pendidikan Agama Hindu berprestasi tahun 2024 dari jenjang Adi Widyalaya atau sekolah dasar SD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Bimas Hindu atas terselenggaranya penganugerahan Guru Pendidikan Agama Hindu berprestasi tahun 2024 ini, sehingga kami dapat saling bertemu di sini dari daerah Bali. Saya dari Kalimantan Timur, ini beliau juga dari Bali, ada juga yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada juga yang dari Sulawesi, ada juga yang dari Sumatera Utara, dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini mewakili guru-guru seluruh Indonesia untuk mengikuti ajang yang bergengsi ini. Di awalnya kami sudah mengikuti fase seleksi portofolio, sehingga kami yang berangkat ke tingkat nasional ini sudah masuk 6 finalis dari setiap jenjangnya, baik di TK, SD, SMP, dan SMA. Rasa bangga dan bahagia berada di sini dapat menunjukkan inovasi-inovasi pembelajaran di setiap jenjangnya yang menunjukkan kualitas dari Guru Pendidikan Agama Hindu. Terima kasih banyak atas dukungan seluruh guru dan seluruh murid di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia, karena telah mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Om Santi 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 Om.